Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlela Rosa Indasari, 2018 14589 R6K. Saya akan menjelaskan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Kredibilitas Endorsement Brand or to Seek terhadap minat beli di masyarakat. Bab 1. Latar belakang. Ortusek adalah perusahaan manufaktur olahraga Indonesia yang berbasis di Tangerang, Indonesia dan didirikan pada tahun 2018 hingga sekarang, yang masih menjadi langganan konsumen baik offline maupun online yang memproduksi sepatu dan kaos olahraga. Ortusek merupakan anak dari PT Vitanova Atletik, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang olahraga yang menjual produk sepatu yang berbagai jenis seperti sepatu bola, sepatu futsal, dan sepatu running, dan lain-lain, yang merupakan perlengkapan untuk menunjang kelengkapan dalam olahraga. Untuk menjadikan Ortusek agar tetap eksis di mata konsumen, perlunya ada pemasaran yang baik dan memadai. Ortusek melakukan beberapa strategi pemasaran, salah satunya endorsement. Media endorsement yang digunakan pada era sosial media seperti ini menggunakan tokoh atlet terkenal untuk mempromosikan produk kepada masyarakat. Orang akan berinteraksi di sosial media karena merupakan sarana yang baik untuk memasukkan suatu promosi yang disebarluaskan. Untuk melancarkan strategi, ini diperlukan suatu mediator yang mempunyai daya tarik kepada masyarakat yang jangkauannya luas. Identifikasi masalah dan batasan masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana endorsement sebagai strategi pemasaran pada brand Ortusek ditinjau dari etika bisnis. Batasan masalah, berdasarkan uraian di atas agar lebih jelas dan tidak keluar dari topik penelitian, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan masalah ini pada kredibilitas endorsement brand Ortusek terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh kredibilitas endorsement brand Ortusek terhadap minat beli di masyarakat? Tujuan penelitian. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kredibilitas endorsement brand Ortusek terhadap minat beli di masyarakat. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada, khususnya etika pemasaran yang berhubungan dengan jasa endorsement, sebagai bahan referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada penulis, pembaca, dan mengetahui bagaimana kegiatan endorsement sebagai strategi pemasaran yang dilakukan brand Ortusek ditinjau dari etika bisnis. Kemudian penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya. Lalu ada bab 2 yang terdiri landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Landasan teori. Strategi menurut Griffin tahun 2000 sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi, tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Bagi organisasi bisnis, strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibanding para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada transfer model McCracken. Tahap 1. Pemilihan endorse yang sesuai dengan pemilihan produk. Endorse dipilih berdasarkan kriteria pribadi endorse itu sendiri. Pemilihan yang selektif perlu dilakukan oleh perusahaan tersebut karena akan mempengaruhi produk tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Pemilihan endorse pada tahap ini juga berkaitan dengan kesesuaian endorse tersebut dalam menyampaikan pesan produk yang sesuai dengan kriteria masyarakat.
Lalu yang kedua, idealnya pemilihan selebriti berdasarkan optimalisasi dan kepuasan perusahaan dalam pemasarannya. Saat selebriti tersebut dipilih, konsep iklan harus diperhatikan berdasarkan simbol-simbol pada produk mereka. Kemudian menentukan selebriti yang sesuai dengan simbol-simbol tersebut. Setelah selebriti dipilih, iklan yang dibuat harus mengidentifikasikan dan menyampaikan makna atau simbol dari produk. Memuat makna-makna yang ingin dicapai selebriti sebagai endorse. Tahap 3. Pada tahap terakhir ini merupakan tahap yang paling kompleks dan bahkan sulit untuk dicapai. Tidaklah mudah bagi konsumen memiliki sebuah objek untuk memiliki makna objek tersebut. Dalam hal ini, tidak terdapat transfer maupun perubahan makna dengan sendirinya. Menurut tahap ini, selebriti menjadi contoh figur yang inspiratif bagi konsumen. Selanjutnya ada karakteristik selebriti endorse. Menurut Register dan Versi, dalam marketing selebritis oleh Franz M. Royan, salah satunya menggunakan metode Fishcap yang terdiri dari 4 unsur, yaitu A. Visibility, yaitu memiliki dimensi seberapa jauh popularitas selebritis. Popularitas yang dimiliki brand ambassador memberikan dampak pada popularitas yang dimiliki selebriti endorse, maka akan memberikan dampak positif pada produk. B. Credibility, yaitu berhubungan dengan dua hal, yaitu keahlian dan objektivitas. Keahlian ini akan bersangkutan paut pada pengetahuan brand ambassador dengan produk yang diiklankan, dan objektivitas lebih merujuk pada kemampuan brand ambassador. C. Attraction, yaitu lebih menitik beratkan pada daya tarik brand ambassador. Personality, tingkat kesukaan masyarakat kepadanya dan kesamaan dengan target besar. Daya tarik ini terutama menyangkut dua hal, yaitu disukai audiens atau linkability dan tingkat kesamaan dengan kepribadian yang diinginkan pengguna produk atau similarity. Linkability dan similarity tidak dapat dipisahkan dan harus ada berdampingan. Brand ambassador yang disukai dan memiliki daya tarik cenderung menjadi trendsetter masyarakat, mulai dari pakaian bahkan produk-produk yang digunakan selebriti tersebut. D. Power, yaitu kemampuan brand ambassador dalam menarik konsumen untuk membeli. Selebritis yang menjadi brand ambassador harus memiliki kemampuan dalam menarik konsumen agar menggunakan produk. Brand ambassador selain harus terkenal dan harus berada di level pemujaan yang tinggi tersebut, dengan sendirinya akan menimbulkan dorongan yang kuat pada target audiens untuk membeli. Selanjutnya ada minat beli konsumen. Menurut Skipman, dan perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya ada minat beli. Menurut Skipman dan Kanuk dalam Albari menyatakan bahwa motivasi sebagai kekuatan dorongan dari dalam diri individu yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan. Jika seseorang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap objek tersebut, maka dia akan terdorong untuk berperilaku menguasai produk tersebut. Sebaliknya, jika motivasinya rendah, maka dia akan mencoba menghindari objek yang bersangkutan. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, Nida Hida Savitri, tahun 2020, yang berjudul Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi Produk Endorsement Influencer atau Selebgram melalui media Instagram. Hasil dari penelitian selama ini, dalam menerima endorsement, dirinya terlebih dahulu mencoba produk tersebut. Setelah mengetahui efeknya, baru kemudian dirinya melakukan promosi ataupun memposting produk tersebut sesuai permintaan endorse. Hal ini dirinya lakukan untuk memastikan bahwa produk yang dirinya endorse tidak merugikan konsumen ketika membelinya. Yang kedua, Malviro Firdausi, tahun 2020,
yang judul Pengaruh Celebrity Endorsement Terhadap Minat Beli dengan Brand Credibility sebagai Variabel Intervening Study Kasus Pengguna Smartphone Oppo di Kota Malang. Hasilnya, hal ini membuktikan bahwa seorang celebrity endorsement dalam penelitian ini cukup mempengaruhi kredibilitas dari brand Oppo smartphone. Melalui periklankan yang kerap dilakukan celebrity endorse di berbagai media mampu membuat masyarakat merasa bahwa brand Oppo memiliki kepercayaan atau kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selanjutnya ada Ambaryati Hartati. Endorsement sebagai strategi pemasaran ditinjau dari etika bisnis Islam. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membeli kembali, serta kepuasan pelanggan berpengaruh secara positif. Yang keempat, Danang Enggar Tiasto 2020. Endorsement sebagai alat pemasaran melalui media sosial dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Di dalam penelitian ini, membahas tentang kontribusi celebrity endorse dalam menarik minat beli pengguna media sosial Instagram pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar adalah membantu memperkenalkan produk atau jasa kepada pengguna media sosial Instagram dengan metode celebrity endorse, membantu menarik minat beli pengguna media sosial Instagram dengan bantuan celebrity endorse. Kerangka berpikir Arthur Say X1, kualitas produk X2, harga X3. Hasilnya keputusan pembelian. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis parsial. Yang pertama, kredibilitas endorsement berpengaruh positif terhadap proses keputusan pembelian brand artis di masyarakat. Yang kedua, celebrity endorse berpengaruh positif terhadap kepuasan pembelian sepatu brand artistik di masyarakat. Yang ketiga, daya tarik berpengaruh positif terhadap proses keputusan pembelian sepatu brand artistik di masyarakat. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Pengajuan judul 22 Maret 2021, pendahuluan 29 Maret 2021, pengumpulan data 5 April 2021, pengolahan data 12 April 2021. Lokasi penelitian ini dilakukan di perusahaan PT Vitanova Atletik yang beralamat di Jalan Daan Mogot, kilometer 19,6 kawasan Pusat Niaga Terpadu Blok GG 08 Y-Z, RT 1 RW 2, Poris Jaya, Batu Ceper, Tangerang City, Jawa Barat 15122. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan. Dalam populasi penelitian ini adalah masyarakat yang biasanya berlangganan membeli produk orthosis. Lalu ada sampel. Maka penentuan responden dalam penelitian ini yaitu dengan metode purposive sampling, yakni penentuan responden dari populasi dengan kriteria tertentu. Kriteria untuk menentukan responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang sudah dewasa atau dari umur 18 tahun sampai 45 tahun. Desain penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap hubungan bagian-bagian dan fenomena serta kuantitas hubungan-hubungan. Lalu ada penelitian ini memilih desain penelitian observasional atau survei dengan pendekatan cross-sectional atau penelitian transversal. Cross-sectional adalah sebagai suatu penelitian untuk mempelajari suatu 27 dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek dan dengan suatu pendekatan observasi ataupun dengan teknik pengumpulan data pada suatu waktu tertentu.
Lalu ada metode pengumpulan data. Studi kepustakaan. Sebagai landasan teori yang sesuai dengan penelitian ini, landasan teori yang digunakan berasal dari buku-buku, literatur, dan artikel-artikel yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Kuesioner atau angket adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang secara biologis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis, dan tujuan dibuatnya kuesioner ini adalah memperoleh informasi mengenai kepuasan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli produk orthosis. Teknik analisis data. Analisis regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana untuk mengukur variabel X terhadap variabel Y, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Keterangan. N sama dengan jumlah populasi. Sigma X sama dengan jumlah variabel bebas. Sigma Y jumlah variabel terikat. Sigma X kuadrat jumlah total kuadrat variabel bebas. Sigma X dan sigma Y sama dengan jumlah total nilai variabel bebas dikali variabel terikat. Lalu ada analisis koefisien korelasi. R sama dengan X N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma X kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Keterangan. R sama dengan koefisien korelasi. N sama dengan jumlah data. X sama dengan variabel bebas atau independen. Y sama dengan variabel terikat atau dependen. Lalu ada analisis koefisien determinan. KD sama dengan R kuadrat kali 100%. Keterangan. KD sama dengan koefisien determinasi. R kuadrat sama dengan koefisien korelasi. Terima kasih.